Kristen seketika muncul, Yesus atau Yosua tidak ada memberikan legitimasi terhadap di luar Yahudi. Kalau kemudian ada perpecahan, ya Al-Quran juga sudah lebih awal menjelaskan itu. Bahwa jalan yang ditempuh selain daripada yang diajarkan oleh Nabi Muhammad pasti melahirkan perpecahan. Itu diterangkan kemudian di dalam Al-Quranul Karim. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus, Islam. Maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang nyata mencerai beraikan kamu di jalannya. Nah, itu solusinya di Islam. Jadi Islam itu dalam hal ini Nabi Muhammad tidak melakukan penelitian, tidak jiplak menjiplak kitab terdahulu, enggak. Beliau menerima wahyu dari langit, menorehkan kemudian data-datanya, dan kalau hari ini tidak berkesesuaian dengan agama terdahulu, ya saya simpel. Karena agama terdahulu itu tidak ada hubungannya dengan pewahyuan yang datang kepada Nabi Musa, dan tak ada hubungannya dengan pewahyuan yang datang kepada Nabi Isa alaihi salam. Agama yang muncul sebelum Islam ya adalah agama yang mengklaim diri mereka sendiri, sibuk sendiri. Hanya dari hasil penyelidikan, penelitian, mereka membuat kemudian buku-buku, lalu buku-buku mereka itu dipilih dan dipilah. Lalu kemudian sekte-sekte menggunakan buku-buku itu sebagai pilihan untuk dijadikan sebagai kitab suci. Tapi apakah ada legitimasi dari Yosua Hamasiyah kepada mereka? Tak ada. Mereka penumpang gelap, sekte apapun itu. Saya tegas mengatakan, sekte apapun itu, Yosua Hamasiyah itu tidak memberikan kemudian legitimasi sedikit pun kepada mereka. Jadi kalau ada kesalahan atau kesimpang siuran terjadi di sana, ya wajar. Karena memang Yosua Hamasiyah dalam hal ini Nabi yang datang lahir tanpa ayah, yang diberikan Injil untuk Bani Israel umatnya, itu tak ada hubungannya dengan mereka ini. Makanya wajar kalau mereka saling sikut satu sama lain, karena sesama penumpang gelap. Nabi Isa atau Yosua menurut saudara Romo itu tidak mengenal Kristen, sekte apapun itu. Dan saya jamin pendeta, pastor atau apapun titelnya yang tertinggi di dunia ini tidak akan bisa memberikan legitimasi dari Yesus kepada mereka. Nggak ada itu. Nggak ada. Mau dia bahasa Aramaik, mau bahasa Ibrani, bahasa langit, bahasa roh, apapun itu tercerita. Yesus yang adalah Yosua Hamasiyah, yang adalah Isa dalam pandangan Islam, tidak mengenal non-Yahudi. Dia hanya diutus kepada Bani Israel saja. Al-Quran menceritakan itu dengan akurat. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Yesus di dalam kitab yang muncul di Indonesia ini, ya meskipun itu terjemahan yang sudah didaur ulang, tetapi faktanya di situ terang dikatakan kesaksian Yesus dalam Yohanes 5 nomor 37, kesaksiannya yang paling tertinggi di antara semua kesaksian. Dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, dan posisinya memang hanya utusan kepada Bani Israel. Mau dirubah lagi dengan mengatakan nah itu masih itu palsu, itu mereka karang sendiri, yang benar adalah kitab kami. Tapi yang pasti oknum tersebut hanya untuk Bani Israel, bukan untuk orang Makassar, bukan untuk orang Jawa, bukan untuk orang Toraja, untuk Bani Yakub saja. Demikian. Aldo di sana udah kondusif? Ya sudah. Ya, silakan. Ya, agak kepotong. Ya, apa yang disampaikan Pak Juma tadi ada yang perlu kita pahami itu sebagai sesuatu yang betul ya, fakta. Antara Islam sama Kristen itu tidak nyambung. Sebenarnya nggak nyambung. Ya, karena nama Tuhannya aja berbeda. Di dalam kekristenan, naskah-naskah kami itu ada banyak ya teman-teman. Ada ratusan dokumen, nah manuskripnya itu ada ribuan. Di dalamnya tidak ada satupun nama Allah. Tidak ada.
Yeshua tidak pernah menyebut Allah. Jadi yang Yeshua sebutkan itu adalah Allah. Allah itu kalau diterjemahkan ke bahasa Arab jadinya ilah. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadinya Tuhan. Bukan Allah, bukan Allah. Nah, ini ada kesalahan di dalam penerjemahan yang dilakukan oleh teman-teman LAI, sehingga memasukkan terus nama Tuhan Islam ke dalam terjemahan bahasa Indonesia. Nah, kalau kita merujuk kepada aslinya, sama sekali tidak ada. Jadi betul, antara Kristen dan Islam itu memang berbeda ajaran, karena ini beda agama. Tuhannya sendiri berbeda. Bagi teman-teman Muslim pasti meyakini satu-satunya Tuhan adalah Allah. Yang lain itu bukan. Yang kalian yakini sebagai Muslim adalah Quran. Itu yang nomor satu kan. Itu pasti. Nah, kami ya sebagai umat Kristen, ya, saya menghormati apapun yang kalian ajarkan, termasuk kalian bilang kalau tadi kami nggak punya sanad. Itu saya hargai. Itu muncul keluar dari perkataan Pak Zuma, karena Pak Zuma belum mempelajari silsilah kami gitu. Ya, kami memiliki namanya tabisan rasuli atau kepemimpinan, mata rantai kepemimpinan dari abad 1 sampai abad 21. Itu kami punya, tapi tidak semua kekristenan punya. Ya, hanya Kristen yang membuat kitab suci yang punya. Jadi kalau teman-teman, ini saya coba buka kamera ya, supaya saya bisa menunjukkan tulisan saya di Wikipedia ya. Teman-teman cari aja di Google gitu ya, Tabisan Gereja Nasrani Indonesia atau Gereja Nasrani Indonesia. Saya pernah memimpin di sini. Nah, ini ada rantai tabisannya atau rantai kepemimpinan. Dari Yeshua itu ke Petrus, ke Evodius, Ignatius, dan seterusnya ya, dari abad ke abad. Itu sampai nanti ada pemimpin-pemimpin sekarang. Dan tentunya ini mereka sudah ada di berbagai benua termasuk ke Indonesia. Di Indonesia yang membawa adalah ini ya, Romo Nicholas Lumbantoruan. Jadi betul ya, kalau kekristenan itu tidak ada sanadnya bagi Kristen-Kristen modern. Ya, tadi kan saya sebutkan ada dua macam Kristen ya. Ada Kristen yang membuat kitab suci dan ada yang beli kitab dari toko. Nah, yang beli kitab dari toko itu tidak ada sanad dalam tanda kutip. Tidak ada rantai kepemimpinan dari Yeshua sampai sekarang. Ya. Nah, kalau kami itu ada, jelas. Dan pada saat teman-teman ingin tahu otoritas yang Yeshua berikan itu juga sebenarnya ada. Ya, Yeshua itu fokus ya, pelayanannya di tanah Yudea. Nah, setelah itu dia mengutus nih murid-muridnya untuk mengajar apa yang telah dia ajarkan kepada bangsa-bangsa. Itu adalah otoritas yang beliau berikan kepada para pemimpin kami sejak awal. Nah, kalau catatan atau dokumen ini itu tidak diindahkan atau istilahnya tidak diyakini sama saudara-saudara Muslim, it's okay gitu ya. Tapi inilah keyakinan kami. Kami memiliki otoritas dari Yeshua, ya. Kami memelihara ajarannya dengan cara menuliskannya dan kami menyebarkannya ke bangsa-bangsa. Gitu. Nanti lebih jauh ya teman-teman, kalau yang belum tahu ya, kami punya website ya. Ini website kami ya, pesitaindonesia.org ya. Kami menerjemahkan ya PB Aramaik ke dalam bahasa Indonesia. Ini adalah terjemahan pertama PB Aramaik ini. Ya, sebelumnya belum pernah ada yang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan ini adalah terjemahan ke dalam bahasa Indonesia pertama. Kenapa saya bilang yang pertama? Karena gini,
kalau teman-teman baca ya terjemahan bahasa Indonesia yang ada sekarang, kalau bisa di-download atau beli di toko buku ya, itu mirip bahasa Indonesia. Tapi para penerjemahnya belum menggunakan kaidah atau aturan tata bahasa sebagaimana dilakukan oleh para penerjemah di Indonesia. Makanya banyak kesalahan pada saat menerjemahkan ya, apalagi LAI. Ya, mereka tidak ada penerjemahnya yang punya kompetensi bahasa Indonesia, tapi mereka menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Masuklah di situ nama Tuhan Islam, Allah yang ditulis Allah. Nah, inilah yang membuat ya sering dispute ya antara sebagian Kristen ini sama teman-teman Muslim dan juga di kalangan Kristen sendiri. Jadi kalau teman-teman ingin tahu yang aslinya bagaimana, kami sekarang ini sudah share secara cuma-cuma terjemahan kami. Ya, ini ada 4 kitab Injil kanonik, Matius, Markus, Lukas, Yohanan, yang kami sudah selesaikan. Teman-teman bisa kunjungi dan bisa download sendiri, baca sendiri, lalu analisa aja. Di sini teman-teman bisa lihat sebenarnya dengan ajaran Islam itu saya bisa bilang ini tidak ada kesamaannya. Gitu. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.